sahabat Alma Putra yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Bruder Norbert Alma, dalam Warta Iman, edisi Minggu Paskah keempat, 8 Mei 2022. Di mana Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Para sahabat Alma Putra yang terkasih, seperti yang kita dengar bahwa di Eropa banyak bangunan gereja yang ditutup atau beralih fungsi menjadi museum, hotel, kafe, dan lain-lain. Dan mungkin di sekitar kita banyak kaum muda ketika melihat orang lain pergi ke gereja, mereka bertanya-tanya mengapa dan untuk apa mereka harus pergi ke gereja. Lalu ketika kita mendengar itu, apakah kita menyesalkan keadaan itu? Atau marahkah kita manakala orang tidak lagi pergi ke gereja, tidak lagi membaca kitab suci, dan bahkan meninggalkan imannya? Para sahabat Alma Putra yang terkasih, kita perlu belajar dari kedua rasul Yesus, yaitu Paulus dan Barnabas. Ketika mengajar banyak orang agar tetap hidup dalam kasih Allah, Paulus dan Barnabas menghadapi banyak goncangan. Ada sikap iri hati dari orang-orang Yahudi yang menghasut dan menimbulkan penganiayaan atas kedua rasul itu. Akan tetapi, kedua rasul itu tetap memberitakan firman Tuhan dengan berani. Mereka tidak peduli dengan sikap dari orang-orang Yahudi. Para sahabat Alma Putra yang terkasih, sebenarnya iman kita pun tidak ditentukan oleh reaksi orang lain, melainkan hanya oleh pengenalan kita akan sabda Yesus yang kita baca dan kita dengar, yang adalah gembala kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata demikian, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Kita adalah kawanan milik Bapa yang diberikan kepada Kristus. Kita dijaga, dilindungi oleh Yesus terhadap siapapun yang hendak merebut kita dari tangannya. Kita tidak dipengaruhi oleh perubahan dunia yang terjadi. Dengan demikian, kita justru dapat terus bertambah dalam iman. Jikalau kita setia mendengarkan suara Kristus melalui bacaan kitab suci dan mengikuti Dia, kita akan tahu siapa gembala kita yang sejati. Para sahabat Alma Putra yang terkasih, pesan Injil hari ini bagi kehidupan kita bahwa iman dan keyakinan kita akan pemeliharaan Allah Bapa sebagai Sang Gembala Agung semakin kuat, terbukti dalam diri Yesus Putranya yang telah menyelamatkan kita yang hidup seperti domba di padang gurun, tersesat, tidak tahu arah pulang. Perumpamaan tentang gembala itu adalah gambaran tentang Yesus Kristus dan gereja. Dia tidak mau membiarkan umat manusia hilang terlantar karena dosanya. Sahabat Alma Putra yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat, hari Minggu panggilan. Karena itu, menanggapi panggilan Yesus untuk menjadi gembala bagi umatnya tidak hanya ditujukan kepada para imam atau rohaniwan saja, tetapi berlaku juga bagi setiap orang yang telah dibaptis. Setiap orang diminta untuk menjadi gembala yang baik bagi setiap umat yang dipercayakan kepadanya. Dalam lingkup keluarga, setiap kepala keluarga diminta untuk menjadi gembala yang baik bagi anggota keluarganya. Menggembalakan berarti mengasihi, dan mengasihi juga berarti bersedia untuk menderita, menjaga, dan membawa domba-dombanya untuk mengikuti Yesus, Sang Gembala Utama. Karena hanya melalui Dia sajalah akan ada hidup yang kekal. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.